Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Ipul dan Latifah Ihsan. Ya, kali ini kami punya konten baru di channel kami, namanya konten kenalan dengan buku yuk. Jadi konsepnya bagaimana? Konsepnya nanti tidak seperti bincang buku. Kami memperkenalkan buku tetapi tidak mereview isinya ya, tidak mereview isinya. Jadi hanya sekedar memperkenalkan kulitnya, covernya. Tapi sebelum kita masuk ke kontennya, saya ajak ke teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe-nya, dan bisa kalau mau juga bisa tekan loncengnya, tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload, dan like-nya juga plus komennya juga. Oke, tetap di Anggun Ihsan Channel. Oke, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, saya jelaskan dulu sedikit ya tambahan tadi belum selesai saya jelaskan tentang konsepnya konten kita kali ini. Kami hanya akan membacakan untuk kali ini membacakan kulitnya, covernya. Jadi nanti ada judul bukunya apa, penulisnya siapa, buku ini berapa halaman, penerbit apa, diberi pengantar oleh siapa, dan yang terakhir itu adalah kami akan membacakan blurb buku ini. Di sini ada 5 buku yang akan kami bacakan blurbnya untuk episode pertama. Jadi Bang Ipul akan membaca memperkenalkan 3 buku dan saya yang akan memperkenalkan 2 buku. Oke? Itu adil. Ya. Ya, saya silakan, mungkin Bang Ipul duluan yang memperkenalkan buku apa. Ya, yang pertama ya saya memperkenalkan buku ini, Jihad Memberantas Korupsi, yang ditulis oleh mantan komisioner KPK Bang Abdullah Hamahua. Ya, mungkin tidak asing bagi kita semua tentunya, karena ini bisa dikatakan dia sepanjang sejarah KPK termasuk orang yang berpengaruh, ya, orang yang penting di KPK. Ini ada fotonya, ya, bisa dilihat, Abdullah Hamahua. Ya, pernah datang ke Palu sini ya. Saya alhamdulillah sempat berfoto sama-sama. Alhamdulillah. Ya, waktu itu memang dalam rangka acara launching buku ini, Jihad Memberantas Korupsi. Ya, ini jumlah halamannya semuanya adalah 326 halaman, jadi lumayan tebal. 326 halaman berbicara tentang korupsi ya. Saya baca blurbnya. Nah, korupsi merupakan salah satu musibah nasional terbesar yang melanda bangsa Indonesia selama puluhan tahun, sehingga pemberantasannya tidak dapat seperti membalikkan telapak tangan. Salah satu penyebabnya karena hampir semua orang tidak mengetahui secara menyeluruh bagaimana wajah korupsi di Indonesia. Korupsi yang sudah merupakan extraordinary crime, ya, atau kejahatan yang luar biasa, berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tatanan kehidupan bangsa, seperti rendahnya kualitas layanan publik, harga barang, jasa, pendidikan dan kesehatan menjadi mahal, meningkatnya pengangguran dan orang miskin, melebarnya kesenjangan di antara kelompok masyarakat, meningkatnya masalah sosial dan kejahatan, mengancam persediaan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem, serta mengancam kesatuan dan persatuan nasional. Secara ketatanegaraan, pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam proses pemberantasan korupsi, baik secara preventif maupun represif, ya, pencegahan maupun tindakan, ya. Dalam konteks ini, tanggung jawab konstitusional KPK untuk terus mengkoordinasi dan mensupervisi lembaga penegak hukum dan instansi
pengawal lainnya. Namun baik KPK maupun kepolisian dan kejaksaan harus sadar pemberantasan korupsi tidak selesai hanya dengan represif. Strategi, program dan kegiatan yang efektif pemberantasan korupsi secara signifikan adalah pencegahan. Program pencegahan yang strategis saat ini adalah pengembangan good governance, good corporate governance, and good civil society governance. Dalam rangka menginisiasi pemberantasan korupsi itulah buku ini hadir untuk memperkenalkan segala bentuk pola korupsi dan modus operandinya serta langkah yang mesti diambil dalam pemberantasan korupsi. Nah, itu bukunya. Silakan. Ya lagi. Ya. Apa? Ini. Ya. Saya akan memperkenalkan buku novel yang ditulis oleh Ismail Rida, judulnya Dalam Pejaman Mata. Ismail Rida ini adalah alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pernah aktif di HMI dan Human Illumination Makassar. Saat ini ia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Dia menulis sebuah novel yang diterbitkan oleh penerbit Libritera Institute, itu di Makassar, Libritera Institute, dan diberi pengantar oleh Dul Abdul Rahman, sastrawan sejauh ini telah menulis 9 buku sastra. Yang lucunya di sini kata pengantarnya ya. Jadi kata pengantarnya lucu. Saya bacakan sedikit. Marion Bauer, Sulhan Yusuf, dan Umba-Umba. Jadi teman-teman harus beli bukunya dan baca. Oke, saya akan bacakan bukunya. Oh ya, sebelum itu ini ada sekitar 204 halaman, ya, 204 halaman. Judulnya novel Dalam Pejaman Mata. Novel ini berkisah tentang perjalanan spiritual seorang anak muda bernama Radi. Semula, Radi sangat kaku dan tekstualis dalam memahami dan menjalankan agama Islam. Namun begitu, ia demikian menampakkan kesalehan personal. Hingga suatu ketika ia berjumpa dengan sahabat lamanya yang lantas membuat keyakinannya akan agama dan Tuhan mulai penuh dengan pertanyaan dan gugatan. Radi lantas bergabung dengan sebuah organisasi mahasiswa Islam yang makin membuatnya mengalami guncangan intelektual atas keyakinannya yang tekstualis tadi. Radi mulai mempelajari filsafat dan teori-teori kritis, sesuatu yang dulu sangat ditentangnya. Suatu waktu, ia berjumpa dengan Sarah. Di mata Radi, Sarah merupakan sosok perempuan yang cerdas dan dewasa dalam berpikir. Sarah menjadi teman diskusi bagi Radi untuk membicarakan persoalan-persoalan serius mengenai Tuhan dan filsafat. Pada saat yang sama, diam-diam lahirlah rasa cinta di antara kedua insan itu. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta di antara Radi dan Sarah? Bagaimana pula kelanjutan pergulatan intelektual dan spiritual Radi akan pencariannya mengenai Tuhan? Silakan baca kisah selengkapnya dalam buku ini, dijamin akan sangat menarik. Silakan beli dan baca, dan tunggu reviewnya di Bincang Buku. Ya, lanjut. Ya, iyalah. Nah, saya ingin memperkenalkan ini. Ini terjemahan ya, buku terjemahan karya Ibnu Rushd, judulnya Tahafut At-Tahafut, ya, atau sanggahan koreksi terhadap kitab Tahafut falasifahnya Al-Ghazali. Ya, ini buku filsafat. Buku filsafat ini berat ini. Ada beberapa tema yang dia masuk. Di sini di versi terjemahannya 300, ya sekitar 300-an halaman. Ya, bersama catatan kaki ya. Bersama catatan kakinya itu sudah 300 halaman. Nah, ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar ya. Ini orang muslim ini kalau tidak kenal Ibnu Rushd ini parah ini. Harus dipelajari pemikirannya. Nah, saya bacakan menurutnya ya.
Nah, Ibnu Rushd lahir dibesarkan di Cordova, ya, Cordova. Cordova itu Spanyol. Nah, ia adalah filsuf kenamaan yang tidak hanya dikenal di kalangan Islam, melainkan juga di kalangan pemikir-pemikir barat. Selain menulis filsafat, Ibnu Rushd juga menulis tentang pengobatan, fauna, kosmologi, teologi, logika, dan lain-lain. Di antara berbagai karyanya itu, yang paling masyhur adalah Tahafut at-Tahafut. Ini sudah. Buku ini lahir sebagai sanggahan terhadap karya Al-Ghazali yang berjudul Tahafut al-Falasifa atau Kerancuan para Filsuf. Tuh. Buku Tahafut at-Tahafut ini dikemas dalam bentuk polemik. Pertama-tama ditampilkan kritik dan argumentasi Al-Ghazali terhadap pemikiran filsafat. Kemudian diikuti dengan kritik dan argumentasi Ibnu Rushd terhadap pemikiran Al-Ghazali. Kritik atas kritik yang dibangun, kritik atas kritik yang dibangun Ibnu Rushd merupakan wahana untuk membentuk sikap kritis di kalangan umat Islam. Apa yang dilakukan Ibnu Rushd senada dengan ungkapan Al-Ghazali sendiri yang menyatakan bahwa musuh yang bijak lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Kenapa bodohnya hadap ke sini? Ingat, musuh yang bijak lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Upaya menerjemahkan buku Ibnu Rushd ini merupakan sumbangan pemikiran yang terpenting dalam khasanah pengembangan intelektual. Luar biasa. Sudah bisa jadi penyiar radio. Lanjut, next. Next. Beda. Durasi. Oke. Ini saya memperkenalkan buku berikutnya, buku apa? The End of History and the Last Man. Wow, luar biasa. Karya Francis Fukuyama, international bestseller. Francis Fukuyama, guru besar, ini bagaimana bacanya? Omer L. dan Hirsch di bidang kebijakan publik, School of Public Policy, George Mason University. Diterbitkan oleh penerbit Kalam Yogyakarta. Kemudian diterjemahkan dari judul asli The End of History and the Last Man, karya Francis Fukuyama. Tunggu, bentar, apa lagi? Cetakan keempat, Juli 2016. Didistribusikan oleh CV Kalam Yogyakarta. Jadi, kalinya lagi. Kemudian diberi pengantar oleh Profesor Dr. R.Z. Leirisa. Gimana bacanya itu? Begitu sudah. Gitu sudah. Buku ini ada 500. Wow, 500. Iya, dengan indeks ya. 541 halaman. 541 halaman ya. Jadi bagi teman-teman yang suka baca, ini bisa dilihat, ini 541 halaman, menemani teman-teman di rumah aja. Oke, saya bacakan blurbnya. Francis Fukuyama, seorang akademisi, komentator politik, dan penasehat pemerintah Amerika Serikat, benar-benar telah menggemparkan dunia politik internasional ketika awal tahun 1990-an. Mendeklarasikan telah berakhirnya sejarah. Dengan tegas dia menyatakan bahwa runtuhnya Soviet dan ambruknya tembok Berlin adalah dua di antara sekian banyak pertanda signifikan telah terjadinya perubahan dramatis pasca Perang Dingin yang merepresentasikan secara akurat kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal di seluruh dunia. Dengan mendasarkan argumennya pada tulisan-tulisan Kant, Hegel, dan pembacaan kritis terhadap Marx, dia meramalkan bahwa di penghujung sejarah dan masa depan tidak akan pernah lagi tersedia ruang bagi pertarungan antar ideologi besar. Sejak publikasi pertamanya, The End of History and the Last Man, telah mengundang begitu banyak perdebatan pro kontra. Faktanya, lebih banyak lontaran gugatan dan kritikan dari hampir setiap sudut pandang. Buku ini disebut-sebut sebagai sebuah karya yang sangat optimistik sekaligus deterministik, fenomenal sekaligus kontroversial, ilmiah sekaligus provokatif. Walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit, telah muncul sikap simpatik yang berusaha memahami sisi positif dari tesisnya ini. Lebih jauh,
Muncul pula pelbagai upaya untuk mengevaluasinya sebagai sebuah instrumen analisis dan perangkat resolusi untuk mengatasi beragam problem kontemporer di dalam dunia politik dan teori ideologi politik. Ya, itu mungkin. Ini agak sedikit ada kesalahan penulisan di sini. Ya, tapi buku ini luar biasa, teman-teman harus baca. Next. Ya, buku yang saya akan perkenalkan ini Terakhir ini ya, buku terakhir. Ya, buku terakhir. Bukunya Cak Nun, ya, MH Ainun Najib. Judulnya Jejak Tinju Pak Kiai. Wah, ini. Keren. Ini penulis terproduktif ya se-Indonesia. Sekarang saja dia menulis tentang corona yang sudah sekitar seri ke-67 kalau tidak salah. Sudah terbit bukunya untuk ada lagi terbit untuk lockdown gitu. Ya, sementara di tulisan di FB ya, Facebook saya lihat ada 67 riwayat tulisan esai tentang corona. Luar biasa sekali ini orang. Ini adalah kumpulan esai ya. Nah, diterbitkan di Kompas ini, penerbit buku Kompas. Ini ada yang bagus ini gambarnya depan. Gambarnya ini Cak Nun, ini Jamaah Ma'iyah. Jamaah Ma'iyah namanya dia. Itu jadi bincang buku lagi. Nah, buku ini setebal kira sekurang-kurangnya 209 halaman. Nah, ini sebenarnya kumpulan tulisan yang diterbitkan di beberapa media termasuk Kompas sendiri dan beberapa yang lain ya. Ada Tempo juga. Nah, saya bacakan blurnya. Nah, apa yang menjadi sorotan MH Ainun Najib biasa dicapai Cak Nun melalui bukunya ini? Cak Nun menuliskan kegelisahannya soal reog, batik, lagu Rasa Sayangnya yang diakui sebagai kebudayaan Malaysia. Wah, luar biasa. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Tidak hanya begitu saja, Cak Nun sangat peduli dengan rakyat kecil, gelisah dengan musibah pasar turi di Surabaya, gelisah dengan nasib TKI di Malaysia, gelisah dengan masalah lumpur lapindo yang tak kunjung usai. Bahkan kegelisahannya bertambah soal pilkada yang cenderung kisruh di berbagai daerah, serta tulisan lain seperti Australesia, Pecel Suriname, Buto Kemplung, Tanah Halal, Air Halal, Mudik Keluarga Bangsa, dan sebagainya. Seluruh tulisannya ini akhirnya bermuara bagaimana perlunya bersikap arif dan meletakkan kesabaran, perlunya menjadi makhluk wajib yang berguna bagi sesama, meninggalkan kesombongan, fanatisme yang berlebihan, serta mencanangkan rasa nasionalisme. Akan tetapi dalam memandang perbedaan persoalan, Cak Nun tidak terkesan menggurui, justru memberikan solusi dan daya tambah untuk melampangkan dada, membeningkan hati dan pikiran. Nah, itu dia. Nah, ini biografinya. MH Ainun Najib. MH Ainun Najib atau disapa Cak Nun itu lahir di Jombang 27 Mei 1953. Sebagai pekerja sosial, kehidupan Cak Nun lebih banyak dijadwal oleh masyarakat yang selalu setia disapanya lewat pelbagai acara pertemuan. Setidaknya ada 5 acara rutin yang diasuhnya. Padang Bulan, Jombang, Macopat Syafaat, Yogyakarta, Kenduri Cinta, Jakarta, Gambang Syafaat, Semarang, Bambang Wetan, Surabaya. Di luar kelima acara itu, Cak Nun juga melayani undangan dari berbagai kalangan yang meminta Cak Nun untuk menyumbangkan pencerahan dan pencarian solusi atas masalah-masalah bersama. Saya berharap ini Cak Nun bisa diundang di Palu. Dan kalau ada dia saya pasti datang. Tapi ini belum bisa sekarang karena ini masih sementara. Tahun depan. Virus corona. Semoga cepat berlalu. Amin. Teman-teman, amin. Supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa dan bincang buku di luar lagi di alam bebas. Ya, alhamdulillah. Oke. Perkenalan buku kita pada episode pertama ini sudah selesai. Kita sudah mengenalkan 5 buku kepada teman-teman. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman beli bukunya dan baca. Dan yang paling penting beli bukunya yang ori. Jangan yang bajakan. Jangan yang bajakan. Oke. Itu saja dari kami perkenalan buku kami. Sampai bertemu di episode berikutnya.
Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kami untuk membangun channel ini. Akhirnya kami undur diri. Dia keren, undur diri. Terima kasih sudah menonton kami memperkenalkan buku-buku kami. Selamat membaca kepada teman-teman. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.